Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya nama saya Adam Sirhan dengan NIM 2310952036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang berjudul Analisa Kombinatorial dan Peluang Diskrit Permainan Domino. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wahyu Pratama MT. Yang pertama ada anggota kelompok, yang mana kelompok saya ini beranggotakan ada Muhammad Fadli dengan NIM 2310952007, Abi Pranada dengan NIM 2310952040, Muhammad Adnanda dengan NIM 2310953035, saya sendiri Adam Sirhan dengan NIM 2310952036, lalu ada Muhammad Ridho Kurnia 2310952053, dan terakhir ada Zikri Ahmad Saifullah dengan NIM 2310952062. Oke, kita masuk yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Yang pertama itu adalah latar belakang dari peluang itu sendiri. Peluang adalah dasar penting dalam matematika untuk memprediksi kemungkinan suatu peristiwa. Jadi konsep ini erat kaitannya dengan kombinatorial, yaitu teknik menghitung jumlah kemungkinan susunan atau kombinasi objek. Pemahaman terhadap permutasi dan kombinasi sangat penting untuk menghitung peluang secara akurat. Nah, di sini kita ambil domino karena domino itu punya ruang sampel yang terbatas yang bersifat diskrit dan melibatkan kombinasi ubin yang dapat dianalisis secara matematis. Domino juga menjadi media yang tepat untuk memvisualisasikan konsep probabilitas dan kombinatorial dalam situasi nyata dan menarik. Oke, lanjut kita ke rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama, bagaimana aturan permainan kartu domino. Yang kedua, berapa peluang untuk memenangkan permainan kartu domino. Dan yang ketiga, berapa nilai ekspektasi atau harapan matematis setiap pemain dalam permainan kartu domino. Yang keempat, bagaimana cara mendesain ulang permainan kartu domino supaya lebih adil. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, itu tanda tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui aturan kartu permainan domino. Yang kedua, untuk menganalisa peluang dan memenangkan permainan kartu domino. Yang ketiga, untuk menghitung nilai ekspektasi atau harapan matematis setiap pemain dalam permainan kartu domino. Yang keempat, supaya desain permainan kartu domino dapat lebih adil untuk dimainkan. Oke, setelah tujuan tadi, kita sekarang masuk ke landasan teori. Pertama ada peluang. Peluang itu adalah ukuran kemungkinan terjadi suatu peristiwa dalam eksperimen. Itu tuh berkisar dari nilai 0 sampai 1. Nah, peluang 0 menunjukkan kejadian yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Sedangkan 1 itu mungkin yang pasti terjadi. Nah, pada probabilitas, istilah peluang kejadian itu banyak kemungkinan dan ruang sampel. Jadi, peluang kejadian itu disimbolkan dengan P. Misalnya peluang kejadian A itu disimbolkan dengan PA. Lalu ada banyak kemungkinan tuh NA dan sampelnya itu NS. Jadi dapat kita katakan bahwa probabilitas itu nilainya 0, kecil dari PA, kecil dari 1. Nah, rumus umumnya itu ada eh, PA sama dengan NA per NS. Oke, lanjut yang landasan teori kedua yaitu ada kombinasi. Itu adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi di mana harus memperhatikan penyusunan dan berdasarkan urutan. Jadi penerapan kombinasi dalam soal peluang itu biasanya menentukan pemilihan tim atau kelompok, baju, mata pelajaran, makanan, dan lain-lain. Sedangkan permutasi biasanya pada soal untuk menyusun orang, nomor telepon, nomor rumah, angka, dan warna. Nah, lambang kombinasi itu dinotasikan dengan huruf C. Jumlah anggota himpunan disebut dengan N dan jumlah objek yang harus dipilih adalah R. Nah, rumus kombinasi itu adalah NCR atau N kombinasi R sama dengan kombinasi dari NR sama dengan N di atas R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, lanjut. Ada distribusi probabilitas diskrit. Nah, distribusi probabilitas diskrit adalah fungsi yang menyatakan semua kemungkinan nilai dari suatu variabel acak diskrit beserta peluangnya. Nilai peluang harus memenuhi. Yang pertama ada 0,
kecil besar atau kecil atau sama dengan P, X sama dengan X, kecil sama dari satu untuk semua X. Yang kedua ada sigma X, jumlah semua X dikali P sama dengan X sama dengan sama dengan X. P, X sama dengan X. Beberapa jenis distribusi diskrit yang umum itu yang pertama ada distribusi binomial. Untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dari n percobaan independen dengan dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Nah, kalau berhasil dilambangkan dengan P, gagal dilambangkan dengan Q, atau sama dengan 1 kurang P. Rumus dari binomial adalah B dari X yang beranggotakan NP sama dengan N di atas X, P pangkat X, Q pangkat N kurang X, lalu X sama dengan yang mana X itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Lalu yang kedua adalah distribusi hypergeometrik. Saat mengambil sampel tanpa pengembalian dari populasi, menghitung peluang X keberhasilan dari N sampel yang diambil dari populasi N yang mengandung K keberhasilan. K itu adalah keberhasilan ya. Rumusnya dari distribusi ini adalah, distribusi ini dilambangkan dengan H ya. Jadi rumusnya H X yang beranggotakan N besar, N kecil, dan K. Sama dengan K kecil di atas X, lalu dikali dengan N besar kurang K, N kecil dikurang X, sama dengan N besar di atas N. Nah, yang mana X-nya itu bernilai 0, 1, 2, sampai N. Lanjut yang ketiga adalah distribusi Poisson. Digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam suatu interval waktu tertentu dengan rata-rata kejadian mu per M U mu. Rumusnya yaitu PXU sama dengan E pangkat min mu kali mu X, mu pangkat X per X faktorial. Lanjut, yang kedua itu adalah metode penelitian. Metode penelitian bersifat studi pustaka, deskriptif, dan kuantitatif. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun untuk menjadi dasar perhitungan setelah data diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Oke, sekarang kita ke landasan bagian domino. Domino, kita masuk kepada gamenya ya. Domino adalah permainan yang menggunakan 28 balok kartu dengan dua sisi. Masing-masing berisi nilai 0 hingga 6. Ditandai dengan bulatan hitam atau merah. Setiap kombinasi unik hanya muncul satu kali. Permainan biasanya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Kartu dalam set domino terdiri dari 7 kartu double, contohnya adalah 00, 11, 66, dan lain-lain. Lalu ada 21 kartu kombinasi lain, yaitu semua pasangan angka berbeda seperti 01, 25, dan lain-lain. Lalu ada ruang sampel domino, yaitu semua pasangan nilai unik dari dua angka 0 sampai 6. Misalnya double, kayak 00 sampai 66. Kombinasi lain juga kayak 01, 02, 56 gitu. Total kombinasi adalah 28 kartu. Nah, di kanan ini ada gambar contoh dari kombinasi kartu pada domino. Lalu kita masuk ke aturan permainan kartu domino. Permainan terdiri dari 4 pemain. Kartu domino dikocok menghadap ke bawah dengan baik, lalu dibagikan 7 kartu kepada masing-masing pemain. Pemain yang memiliki kartu dengan nilai double tertinggi 66 akan menjadi pemain pertama. Pemain selanjutnya mengikuti searah jarum jam dari pemain pertama. Lalu pemain selanjutnya harus meletakkan kartu dengan nilai yang sama pada salah satu sisi kartu pertama atau kartu sebelumnya. Setiap kartu yang ditempatkan harus diposisikan berdekatan, kecuali kartu yang memiliki nilai double. Kartu dapat ditempatkan vertikal atau tidak sejajar dengan kartu sebelumnya. Jika tidak memiliki kartu yang sesuai, pemain lewat. Permainan berlanjut hingga salah satu pemain habis kartunya dan menang, atau tidak ada yang bisa melanjutkan atau buntu. Jika tidak ada yang bisa melanjutkan atau buntu, pemain dengan nilai angka yang paling sedikit adalah pemenangnya. Oke, yang kedua, peluang untuk memenangkan permainan kartu domino. Setiap pemain memiliki peluang menang yang secara teoritis itu 1/4 atau 0,25, jadi semuanya rata. Namun peluang untuk memenangkan permainan bisa berubah bergantung urutan main dan jumlah kartu double yang dimiliki pemain jika mengesampingkan faktor strategi dalam permainan.
Nah, peluang menang berdasarkan urutan main itu dihitung menggunakan simulasi komputer berbasis AI dengan 100.000 permainan. Simulasi ini mempresentasikan kondisi permainan secara nyata untuk mengetahui pengaruh posisi giliran terhadap peluang menang. Jadi peluang urutan ini rumusnya itu adalah peluang peluang urutan yang ke I, yaitu jumlah kemenangan permainan urutan I per total permainan dikali 100%. Hasil simulasi didapatkan data sebagai berikut. Nah, urutan permain yang pertama itu jumlah kemenangannya 35,200, peluang menangnya adalah 35,2%. Begitu dengan yang kedua 26,8, jadi 26,8% sampai keempat. Nah, totalnya adalah 100.000 atau 100%. Peluang menang berdasarkan jumlah kartu double. Dalam permainan domino 4 pemain, masing-masing menerima 7 dari 28 kartu. Peluang mendapatkan jumlah tertentu kartu double dapat dihitung menggunakan distribusi hypergeometrik. Jadi jumlah double dilambangkan dengan K itu 7 double, misalnya itu peluangnya itu 0,0001%. Nah, yang paling besar itu adalah satu double dengan peluang 32,1%. Ini adalah rumus dari distribusi hypergeometrik. N itu kita lambang N itu adalah total kartu domino. N besar ya, N kecil jumlah kartu yang diambil setiap pemain. K total kartu double, dan K kecil jumlah kartu double yang dimiliki seorang pemain. Lanjut, yang ketiga adalah nilai ekspektasi atau harapan matematis setiap pemain dalam permainan kartu domino. Nilai ekspektasi ini dihitung dengan rumus E, yang E menang sama dengan sigma jumlah dari peluang mendapatkan K double dikali peluang menang K double. Maka diperoleh hasil data nilai ekspektasi para masing-masing jumlah kartu double seperti yang tertera pada tabel. Nah, bisa dilihat pada tabel itu jika K-nya 7 itu peluangnya itu benar-benar kecil 0,0001. Nah, peluang menangnya juga 0,185. Kalau dikalikan peluang PK dikali P menang K-nya itu adalah sangat kecil 0,00000185. Nah, jika K-nya 1 itu peluangnya makin besar. Jadi total ekspektasi yaitu E sama dengan 0,00000185 ditambahkan semuanya ya sampai yang 0,8008229 yaitu 24,36%. Nah, mendesain ulang permainan kartu domino. Jadi masalahnya itu ada kalau misalnya keunggulan pemain pertama, solusinya itu kita rotasi inisiatif. Jadi mekanismenya pemain pertama dirotasi setiap ronde. Dampaknya itu peluang menang pemain pertama turun dari 26 ke 28%. Lalu masalah yang double berlebihan mengurangi fleksibilitas itu cara mengatasinya dengan membatasi double. Pemain hanya boleh memainkan maksimal 3 double dalam satu ronde. Lalu dampak yang diharapkan mencegah blokade akibat kepemilikan double berlebihan. Lalu masalahnya pemain akhir kesulitan menyambung. Itu solusinya adalah wildcard akhir, yang mana pemain keempat mendapatkan hak wildcard atau satu kartu bisa diubah angkanya sekali per permainan. Jadi peluang menang pemain keempat naik ke 23%. Lanjut, yang terakhir masalahnya adalah ketergantungan pada double. Maka solusinya itu adalah double 6-nya itu double 6 sama 6 ya. Jadi solusinya itu poin setara. Nilai tertinggi 66 tidak wajib dibuka. Pemain bisa mulai dengan kartu apapun. Poin pembuka sama dengan total dot kartu. Ya, yang mana itu bisa mengurangi dominasi pemegang 66. Ini simulasi dampak perubahan atau estimasi, yang mana parameternya itu ada peluang menang pemain pertama itu nilai lamanya 35% itu menjadi 27%. Peluang menang pemain keempat dari 17% menjadi 22%. Yang ekspektasi peluang menang 24% menjadi 24,98%. Variasi peluang menang yang tinggi rentang 17,7 sampai 35,2% itu menjadi rendah menjadi rentang 22,1% menjadi sampai 27,5%. Nah, yang terakhir adalah penutup kesimpulan. Domino dimainkan oleh 2-4 orang. Pemain meletakkan kartu sesuai jumlah di titik di ujung. Pemenang adalah yang pertama habis kartu atau dengan total nilai titik terkecil. Yang kedua, peluang menang dasar adalah 25%, namun bisa berubah bergantung dengan urutan dan jumlah kartu double. Kombinasi terbaik adalah pemain pertama plus 4 double. Peluangnya itu 39,8%.
Lalu yang ketiga ada nilai ekspektasi. Kemenangan secara umum adalah 24,36%. Permainan cukup adil secara teori, tapi tidak seimbang dalam praktik karena faktor giliran. Yang keempat, redesign permainan seperti rotasi giliran, batas double, wildcard akhir, dan poin secara dapat mengurangi ketimpangan peluang dari 17,7 sampai 35,2% menjadi 22,1 sampai 27,5%. Baiklah, terakhir adalah saran. Jika dalam permainan kartu domino tidak memiliki desain permainan yang adil, maka pemain harus memiliki strategi yang baik untuk mengatasi variansi peluang pemain menang yang tinggi. Strategi yang dapat digunakan seperti memperhatikan kartu yang dimiliki dan diletakkan oleh pemain lain, melakukan blokade tergantung banyaknya jumlah kartu yang double yang dimiliki, lalu memperhatikan emosi lawan dan bermain dengan sabar. Oke, sekian penjelasan dari saya Adam Sirhan. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.